Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelum menonton video ini, yuk dukung channel ini dulu dengan klik subscribe ya. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih baik dan memberikan banyak manfaat konten edukasi untuk anak usia dini. Subscribe dulu untuk saat ini, like dan share jika dirasa apa yang ada di video ini mengandung manfaat ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya yang hebat-hebat, yang juara-juara, bertemu lagi dengan Bunda di channel kesayangan kita, PAUD Salsabila. Anak-anak yang solih dan solihah, minggu ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang hewan. Kita akan belajar tentang hewan anak-anak karena tema kita memasuki tema hewan. Hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Nah, minggu ini Bunda akan membahas tentang hewan-hewan darat. Apa saja tuh hewan-hewan darat itu? Apa sih hewan darat itu? Bagaimana ciri-cirinya hewan darat itu? Ayo, siapa yang penasaran? Hari ini kita akan belajar tentang hewan darat. Nah, sebelum Bunda menjelaskan apa itu binatang darat, apa itu binatang darat dan apa itu hewan darat, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu, kita awali belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, apa sih binatang darat itu? Binatang darat adalah binatang yang hidupnya di daratan. Loh, daratan itu apa toh Bunda? Nah, daratan itu adalah tanah yang seperti biasanya, yang setiap hari kita injak, yang setiap hari tempat kita berjalan, berlari, ya, tempat tumbuhnya tanaman itu daratan. Gunung itu juga daratan. Lapangan yang luas itu juga daratan. Iya, daratan adalah tempat atau tanah yang biasanya kita pijak sehari-hari, tempat kita berjalan, tempat kita berlari dan beraktivitas. Itu daratan, oke? Yang tidak ada airnya. Itu daratan anak-anak namanya. Nah, binatang darat itu biasanya berjalan dengan cara ada yang berlari, ada yang merayap, iya, ada yang memiliki kaki, biasanya memiliki kaki yang kakinya 4, kakinya 2, seperti ayam itu ya. Loh, tapi Bunda, ayam itu kakinya 2 tapi punya sayap. Apakah binatang darat juga? Iya. Ayam itu meskipun punya sayap, ayam juga binatang darat karena ayam hidupnya di daratan. Seperti ular Bunda, ular tidak punya kaki tetapi ular hidupnya di darat juga. Tetapi juga ada loh anak-anak ular yang hidupnya di dalam air. Ular air juga ada, jadi ular darat dan ular air. Kalau ular air, ularnya berenang di dalam air. Kalau ular darat, ularnya merayap di atas tanah, di permukaan-permukaan yang kering. Oh iya, Bunda mau bertanya, siapa sih yang menciptakan binatang? Binatang darat, binatang air, atau binatang laut ya? Dan binatang udara. Siapa yang menciptakan? Iya, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk binatang. Nah, hewan darat itu ada bermacam-macam loh. Ayo kita sebutkan bersama-sama. Contoh binatang darat, ada ayam, ada bebek, angsa, kambing,
sapi, kerbau, kelinci, gajah, rusa, ya toh, harimau, kucing, ya toh, dan masih banyak lagi binatang darat. Kalau kita ingin melihat lebih banyak binatang, kita bisa berkunjung ke kebun binatang. Di kebun binatang ada berbagai macam binatang-binatang yang hidup di sana. Ada binatang mulai dari binatang darat, binatang air, binatang udara, ada semuanya. Nah, anak-anak, hewan darat atau binatang darat itu dibedakan dari jenis dan makanannya loh. Yang pertama, ada hewan darat atau binatang darat yang makannya biji-bijian seperti ayam, bebek, angsa. Itu makannya biji-bijian. Tapi ayam juga bisa makan yang lainnya juga karena ayam itu adalah pemakan segalanya. Nah, yang kedua ada pemakan tumbuhan, hewan darat yang memakan tumbuhan. Ada sapi, kerbau, jerapah. Iya, itu adalah binatang darat yang makan tumbuhan. Dan yang ketiga ada binatang darat yang memakan daging. Wah, apa saja ya? Ada harimau, singa, ada ular. Wah, buaya. Nah, ini buaya ini hidup di darat dan juga di air, anak-anak. Nah, kemudian binatang-binatang yang buas itu biasanya memiliki taring. Taringnya tajam, kukunya tajam yang siap untuk menerkam. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kalau kita melihat binatang buas di kebun binatang, harus didampingi ayah dan bunda ya. Binatang yang tidak buas ada ayam, bebek, kelinci. Oke, sip. Anak-anak yang hebat, sekian dulu ya penjelasan dari Bunda. Semoga anak-anak yang hebat memperoleh ilmu dari apa yang telah Bunda sampaikan tadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.